Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok Pickpoint akan mempresentasikan mengenai produk kita yaitu Wonton Lisius. Jadi, perkenalkan, saya Vinza Pianti. Saya Raisya Adila Putri Ibrahim. Saya Shirley Swastika. Saya Vega Bahsa Burhanuddin. Saya Kesa Malika Pasyawismanto. Saya Sipa Septiana. Wonton Lisius adalah wonton dengan isian chili oil yang otentik, diadaptasi dengan cita rasa lokal yang modern. Kami ingin memberikan pengalaman kuliner yang menarik dan berbeda dari jajanan sejenis lainnya. Usaha kami berlokasi di area strategis yang dekat dengan sekolah dan juga pusat keramaian, agar dapat menjangkau target pasar kami dengan mudah, khususnya para pelajar dan juga mahasiswa. Kami memanfaatkan tren kuliner Asia yang semakin populer, terutama di bagian kalangan anak muda, dengan modal yang terjangkau. Kami juga yakin dapat memberikan pasar ini secara menarik perhatian para konsumen. Visi dan misi kami. Visi kami menjadi brand kuliner wonton yang terdepan, modern, dan terpercaya dengan cita rasa yang lezat, halal, sehat, serta mudah dijangkau oleh semua kalangan. Misi kami masih bersangkutan dengan visi, yaitu menyajikan wonton dengan kualitas bahan yang selalu fresh, menghadirkan menu wonton yang autentik, dan memberikan pelayanan yang ramah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produksi usaha. Yang pertama itu alur produksi ataupun SOP, yang kedua standar kualitas ataupun QC, yang ketiga kapasitas dan target, dan yang keempat kebutuhan utama. Nah, yang pertama itu ada alur produksi. Alur produksi adalah tahapan kerja dari awal sampai produk siap dijual, yaitu terdiri dari yang pertama pengadaan bahan baku, yaitu pembelian bahan utama yang segar dan berkualitas. Lalu yang kedua, persiapan alat dan bahan, yaitu membersihkan dan menyiapkan alat, serta menimbang bahan sesuai resep. Lalu proses produksi. Proses pembuatan wonton, mulai dari mengolah adonan, mengisi, dan membentuk. Lalu ada pengemasan. Wonton yang sudah jadi dikemas agar tetap higienis dan menarik. Lalu yang terakhir ada penyimpanan dan distribusi. Produk disimpan dengan benar lalu dikirim ataupun dijual ke konsumen. Yang kedua itu standar kualitas atau quality control. Untuk menjaga mutu produk, kami menerapkan standar berkualitas sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku segar dan layak pakai, yaitu semua bahan dipilih yang masih segar dan tidak kadaluarsa. Yang kedua, proses produksi higienis, yaitu pembuatan dilakukan dengan tangan dan alat yang bersih. Lalu, rasa dan bentuk yang konsisten. Setiap wonton memiliki rasa dan ukuran yang seragam. Yang terakhir, produk aman dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya dan sesuai standar makanan. Lalu, yang ketiga, kapasitas dan target produksi. Bagian ini menjelaskan kemampuan dan tujuan produksi. Yang pertama, yaitu kapasitas produksi. Ini menunjukkan berapa banyak wonton yang bisa dibuat dalam sehari ataupun seminggu. Yang kedua, target produksi. Jumlah wonton yang ingin dijual agar usaha mendapat keuntungan. Lalu yang keempat, kebutuhan utama. Agar produksi bisa berjalan, diperlukan beberapa hal utama. Yang pertama yaitu bahan baku seperti kulit wonton, daging, bumbu, dan pelengkap. Yang kedua, alat produksi seperti kompor, wajan, pisau, dan wadah. Lalu ada tenaga kerja, yaitu orang yang membuat, mengemas, dan menjual produk. Yang terakhir, modal operasional, yaitu uang untuk membeli bahan, kemasan, dan biaya produksi lainnya. Lanjut, saya akan menjelaskan alat dan bahan produksi apa saja yang dipakai untuk memproduksi wonton. Yang pertama, kita ke bagian alat, yaitu ada meja kerja, kompor gas, wajan dan spatula, panci kukus, wadah stainless untuk bahan, lalu sumpit dan sendok saji, lalu plastik kemasan makanan, dan timbangan digital. Lalu ada bahan yang pertama,
daging ayam cincang. Yang kedua, udang cincang, tetapi itu hanya opsional. Lalu ada kulit wonton, daun bawang, bawang putih, minyak wijen, kecap asin, saus tiram, terigu, dan sagu. Analisis SWOT strength, yaitu kekuatan dari produk wonton sendiri, yaitu ada di rasa dan teksturnya yang unik, yang dimana rasanya itu gurih dan kulitnya lembut. Kulitnya sendiri ini dibuat dari pangsit yang diambil langsung dari proses produksinya. Selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahannya sendiri, yaitu pertama persaingannya yang tinggi. Banyak juga produk serupa yang sejenis, yang dimana juga hampir mirip seperti olahan-olahan pangsit lainnya. Dan kedua, ketergantungan bahan baku, ketersediaannya harus terjaga, yang dimana kita di sini lebih mencondongkannya ke salah satu bahan bakunya, yaitu ada di kulitnya dan juga di dagingnya sendiri. Umur simpannya pendek atau jangka penyimpanannya itu relatif sangat sedikit, yang dimana wonton ini sendiri itu tidak bisa lebih dari 3 hari. Kalaupun di kulkas juga tidak bisa lebih dari 5 hari. Selanjutnya itu ada fluktuasi harga dan bahan, yaitu mempengaruhi keuntungan, yang dimana jika kita memproduksi terlalu berlebih, kita tidak tahu apakah produk itu akan terjual habis atau akan menyisakan sedikitnya, dan itu akan mempengaruhi keuntungan yang akan didapatkan oleh kita sendiri. Selanjutnya yaitu ada opportunity atau peluangnya, yaitu ada tren makanan Asia, peningkatan minat pada konsumen, yang dimana masyarakat Indonesia sendiri itu lebih banyak membeli sebuah produk itu hanya karena tren. Nah, kita di sini yaitu untuk mempertahankan bahwa produk kita ini tuh bukan produk yang musiman, dengan cara kita membuat makanan wonton ini sendiri. Selanjutnya itu ada inovasi produk, yaitu kita akan varian baru untuk menambah daya tarik. Kita akan menambahkan mungkin ada beberapa varian produk baru untuk menarik pelanggan agar tidak mudah bosan kepada salah satu produk kita. Kolaborasi yaitu menjalin kerjasama dengan restoran. Apabila produk ini sudah dikenal banyak orang, mungkin kita akan berkolaborasi dengan restoran-restoran makanan Asia lainnya. Digitalisasi atau penjualan online untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, untuk penjualan online sendiri, apabila produknya itu matang, kita mungkin akan lewat produk yang sekitaran daerah yang mudah kita jangkau dengan cara menggunakan jasa ojek online-nya. Nah, apabila untuk di luar daerah kita, mungkin kita akan packing dengan cara frozen food. Selanjutnya itu ada threat atau ancaman, yaitu perubahan selera, tren makanan yang berubah-ubah, seperti halnya masyarakat Indonesia sendiri akan membeli sebuah produk hanya karena mengikuti tren. Nah, mungkin itu juga yang akan menjadi ancaman kita, yang dimana kita harus berinovasi terus-menerus dan mempertahankan cita rasa atau rasa yang identik dengan produk kita agar konsumen mudah mengenali dan tidak berpaling ke produk yang lain. Itu kenaikan harga bahan, meningkatnya biaya produksi. Nah, di sini juga yang menjadi ancamannya yaitu ketika kenaikan harga bahan bakunya, di mana kita membelinya langsung itu ke pasar. Nah, harga pasar ini juga mengikuti harga dari proses produksi dari tempat produksi awalnya langsung. Nah, ini juga yang akan meningkatkan biaya produksi kita. Sedangkan kita tidak mudah untuk menaikkan harga ketika kita berjualan. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi daya beli kepada konsumennya. Selanjutnya yaitu ada pesaing baru. Banyak yang menawarkan konsep serupa ya. Seperti halnya tadi, yaitu banyak produk-produk yang seperti pangsit yang lainnya juga. Tapi kita sendiri punya cita rasa yang identik dengan produk kita yang mudah dikenali oleh orang lain. Kita juga akan terus berinovasi dan mendengarkan kritik dan saran dari pelanggan apabila mungkin produk kita itu masih ada sedikit kurangnya.
Nah, di sini ada strategi 7P. Strategi 7P yang pertama itu adalah produk. Produk kami yaitu wonton rebus chili oil fresh dan berkualitas. Yang kedua adalah price atau harga. Harganya itu sangat terjangkau sebesar 15.000. Yang ketiga adalah place. Place bazar. Place-nya itu kami ada bazar, tempat strategis dan ramai. Yang keempat yaitu promotion. Promosi kami itu di media sosial, kami juga selalu ada diskon dan promosi secara langsung. Yang kelima yaitu people, anggota kelompok sebagai pengelola usaha. Keenam, yang keenam yaitu proses, produksi higienis, cepat dan terstruktur sesuai SOP yang telah kami terapkan di perusahaan kami. Dan yang terakhir adalah physical independence, yaitu kemasan berlogo standar dan sangat rapi yang sangat menarik juga bagi para customer. Terima kasih. Nah, di slide ke-10 yaitu ada tabel pros dan cons. Yang pertama, kita akan membahas tentang pros terlebih dahulu atau kelebihan dari perusahaan kami. Yang pertama, biaya awal rendah. Yang dimaksud dengan biaya awal rendah karena mudah memulai dengan biaya yang relatif kecil. Yang kedua, fleksibel dan operasional. Fleksibel dan operasional yang kami maksud yaitu mudah beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan para pelanggan saat ini. Yang ketiga, inovasi mudah. Inovasi mudah yang perusahaan kami maksud yaitu dapat berinovasi lebih cepat dibandingkan perusahaan besar. Yang keempat yaitu hubungan pelanggan sangat dekat. Hubungan pelanggan sangat dekat bisa membangun hubungan lebih baik dengan para pelanggan dan akan memperbaiki citra perusahaan kami menjadi lebih baik lagi. Yang kelima yaitu komunitas mendukung. Komunitas mendukung yang kami maksud yaitu dapat memanfaatkan dukungan komunikasi lokal atau warga sekitar yang menyukai produk kami. Lalu yang kedua, saya akan membahas tentang cons atau kekurangan. Yang pertama itu modal terbatas. Yang dimaksud dengan modal terbatas yaitu terbatasnya dana untuk pengembangan. Yang kedua, pasar terbatas. Pasar terbatas yaitu target pasar seringkali lebih kecil dari apa yang kami harapkan. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang kami maksud yaitu sumber daya manusia, finansial, seringkali sangat terbatas di perusahaan kami. Yang keempat yaitu kesulitan dalam skala. Kesulitan dalam skala yang kami maksud yaitu sulit meningkatkan volume penjualan. Yang kelima adalah pesaing yang sangat ketat. Di era yang seperti ini, banyak sekali wirausaha-wirausaha yang berjualan produk sama persis seperti kami. Melihat peluang kami sangat besar, pasti perusahaan kami selalu mempunyai banyak pesaing. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada rencana pemasaran produk. Di sini tuh ada segmentasi pasar dari produk kita yaitu Wontonlicious. Dari segi demografis, produk kami ini menyasar konsumen yang berusia 15 sampai 35 tahun, baik pria maupun wanita, dan kelompok ini juga terdiri dari pelajar, mahasiswa, pekerja muda yang cenderung menyukai makanan praktis dengan cita rasa yang kuat. Selanjutnya itu ada dari segi geografis. Pemasaran ini difokuskan pada daerah perkotaan, terutama di lokasi yang dekat dengan sekolah, kampus, ataupun pusat keramaian seperti pasar juga. Hal ini karena target pasar kami itu banyak beraktivitas di area tersebut dan membutuhkan makanan yang cepat saji serta mudah dijangkau dan pastinya juga budgetnya tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya ini dilihat dari psikografinya, target konsumen Wontonlicious ini memiliki gaya hidup yang menyukai makanan cepat saji dan praktis. Selain itu juga, mereka memiliki minat tinggi terhadap dunia kuliner, khususnya makanan khas Asia, dengan cita rasa pedas dan gurih yang kuat. Berdasarkan hal tersebut, target pasar utama kami merupakan pelajar dan mahasiswa yang mencari camilan yang praktis, terjangkau, dan lezat. Sedangkan target pasar tambahan itu merupakan keluarga muda yang mungkin ingin mencoba variasi makanan baru sebagai pilihan camilan atau hidangan ringan.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian positioning yang akan dijelaskan oleh saya. Nah, jadi wonton Lisius ini ditempatkan sebagai jajanan wonton yang lebih modern dengan cita rasa yang menggugah selera, bahan halal, dan mudah dalam penyajiannya. Serta harga juga yang tidak memberatkan kantong bagi pelajar maupun generasi muda. Nah, produk ini mengadopsi aroma dan rasa khas dari kuliner Asia. Namun, kami juga telah menyesuaikannya agar cocok dengan lidah masyarakat di sini, sehingga bisa diterima luas oleh berbagai kalangan. Nah, melalui pendekatan ini, wonton Lisius ini bertujuan untuk menjadi pilihan utama sebagai cemilan bagi pelajar dan generasi muda, yang bisa dinikmati kapanpun mereka mau. Kemudian kita masuk ke behavioral. Berdasarkan pola perilaku konsumen, wonton Lisius ini menargetkan mereka yang gemar menyantap cemilan atau makanan yang ringan, khususnya saat sedang santai atau punya waktu luang. Orang-orang ini juga sering membeli jajanan, entah itu di kantin sekolah, tempat-tempat ramai, kemudian bahkan lewat platform online. Nah, kemudian selain itu juga mereka mudah tertarik dengan penawaran diskon dan harga yang ekonomis, yang membuat mereka ini lebih bersedia mencoba produk-produk baru dan membeli kembali atau repeat order. Nah, karakteristik ini juga sangat cocok dengan kebiasaan pelajar dan mahasiswa yang biasanya mereka mencari makanan yang praktis, mudah ditemukan, kemudian nikmat dan tidak menguras dompet ya. Sekarang kita masuk ke bagian penutup. Nah, jadi pada bagian ini juga kita bisa menyimpulkan ya bahwa wonton Lisius ini merupakan bisnis kuliner yang menawarkan makanan enak, halal, mudah dibawa, kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Nah, dengan target pasar yang jelas, yaitu pelajar dan mahasiswa, serta strategi pemasaran yang tepat yang telah dijelaskan tadi, usaha ini memiliki peluang besar untuk dikenal dan diminati oleh banyak orang. Sekian presentasi dari kelompok Pikpoint mengenai wonton Lisius, yaitu produk dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.